Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi penyemangat kita selalu di dalam belajar. Kita pergunakan dengan sebaik-baik. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pilar-pilar pendidikan. Apa sih pilar pendidikan itu? Kemudian bagaimana implementasinya di dalam dunia pendidikan? Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum keempat pilar pendidikan Islam, pertama yang harus kita ketahui adalah makna dari pilar itu sendiri, urgensi dari pilar itu sendiri. Kenapa sih ya, kemudian pilar ini penting? Karena segala sesuatu yang dibangun itu harus menggunakan pilar. Jika tanpa pilar, maka sesuatu itu tidak akan bisa tegak berdiri. Contohnya seperti bangunan rumah. Tanpa penyangga, maka rumah itu hanya terdiri dari lantai dan batasannya tanpa ada atap, tanpa ada penyekat. Sehingga fungsinya menjadi tempat berteduh nyaris tidak ada. Nah, hal demikian juga terdapat di dunia pendidikan. Pendidikan itu memerlukan pilar. Kenapa memerlukan pilar? Agar hakikat dari kegiatan pendidikan itu terpenuhi. Pilar itu haruslah memiliki falsafah sebagai basis pemikiran bagi suatu konsep. Ya, harus punya falsafah sebagai basis pemikiran bagi satu konsep. Jika pendidikan hanya diartikan sebagai pemberian pengetahuan, maka itu secara hakikatnya sama seperti kegiatan mengisi otak manusia dengan berbagai informasi yang dikehendaki oleh pihak lembaga penyelenggara. Sehingga ini menimbulkan kritik dari Rabindranath Tagore. Ia mengkritik bahwa model pendidikan yang tidak memberikan kebebasan kepada para siswa dan lembaga pendidikan seharusnya bertugas untuk mencerahkan, bukan sekedar menyediakan pegawai yang siap ditugaskan di pabrik-pabrik atau perkantoran. Nah, Tagore mengkritik itu. Ya. Mengkritik model pendidikan yang tidak memberikan kebebasan kepada para siswanya dan lembaga pendidikan. Harusnya bertugas untuk mencerahkan, bukan sekedar menyediakan pegawai yang siap ditugaskan di pabrik-pabrik atau perkantoran. Nah, terdapat pula pemahaman yang hanya menjadikan sekolah ini sebagai wadah formalitas semata. Misalnya agar untuk memperoleh ijazah, sehingga bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Dengan ijazah itu, maka seorang bisa melamar kerja di sana kemari. Atau dengan ijazah itu seorang memiliki kesempatan lebih luas untuk promosi jabatan. Dengan ijazah itu, misalkan seorang bisa mendongkrak pengakuan sosial. Dengan ijazah itu, seseorang ya, individu
tinggi secara sosial. Pandangan sosial terhadap suatu individu itu ditentukan oleh jenjang pendidikannya. Sudah tentu jika pendidikan didasarkan pada falsafah yang demikian, maka tidak dapat dibenarkan secara akal sehat. Ya, gitu. Maka landasan berpikir lain yang terkait dengan pendidikan adalah cara berpikir praktis. Ada juga yang memandang dengan cara berpikir praktis. Dia memandang bahwa biasanya keberhasilan sekolah itu ditentukan oleh hasil ujian akhir yang menghasilkan besaran angka sebagai patokan tolak ukurnya, sehingga dijumpai banyak usaha untuk memanipulasinya. Kita sudah tahu bersama ketika ujian nasional dilaksanakan, dulu masih ada ujian nasional, maka semua warga sekolah sibuk untuk memanipulasi bagaimana si anak semuanya bisa mencapai nilai yang diharapkan, karena akan berdampak kepada reputasi sekolah. Nah, banyak berusaha melihat bocoran soal ketika ujian nasional dilaksanakan ketika itu, melakukan penyogokan sampai mengatur siswa gitu. Seperti siswa diminta untuk kerjasama antara satu yang lainnya selama masa ujian. Oh, itu sudah menjadi hal yang eh, rahasia umum gitu ya, ketika dilaksanakan ujian sekolah. Jenis kecurangan ini sudah menjadi rahasia umum dan sengaja dibiarkan, sehingga bukan contoh yang baik bagi pendidikan karakter siswanya. Nah, landasan di atas ini berdiri di atas landasan yang rapuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara rasio ataupun secara etis. Oleh karena itu, UNESCO menekankan agar pihak penyelenggara pendidikan dimanapun untuk mengimplementasikan kegiatan belajar mengajarnya berdasarkan landasan yang benar. UNESCO akhirnya merumuskan ada 4 pilar pendidikan. Nah, itu yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Dan yang keempat, learning to live together, to live together. Nah, apa maknanya dari masing-masing pilar ini? Baik, kita bahas satu persatu. Ya. Makna secara umumnya bahwa pilar itu adalah penyangga. Karena pilar ini adalah penyangga dari sebuah bangunan yang fungsinya untuk memperkokoh, maka semua sistem pendidikan juga memerlukan pilar ini. Karena dengannya kegiatan pendidikan dapat berjalan searah dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan. Sehingga pilar pendidikan adalah tiang dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri pelajar. Bahkan Badan UNESCO merumuskan ada 4 pilar dalam pendidikan, di mana pilar itu didasarkan pada pondasi pendidikan yang diasalkan sejak zaman dahulu. Sehingga pendidikan bukanlah sesuatu yang terpisah dari hakikat manusia itu sendiri, melainkan pendidikan itu bagian dari aktivitas manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan generasi penerus, untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Nah, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, dari 4 pilar pendidikan ini adalah
learning to know. Apa sih maknanya learning to know ini? Learning to know maknanya adalah bagaimana cara untuk mengetahui atau belajar untuk mengetahui. Ini merupakan salah satu pilar yang penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sering diidentikan dengan pencarian ilmu pengetahuan. Nah, mencari ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu hakikat manusia itu sendiri. Selain hakikat manusia sebagai hewan yang berakal atau hayawanun, al-insanu hayawanun natik, dan makhluk sosial. Oleh karena itu, mencari ilmu pengetahuan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sejak zaman kemunculan manusia itu sendiri, yaitu sejak zaman dulu. Ya. Nah, mencari pengetahuan itu merupakan kegiatan yang ada sejak awal mula perkembangan manusia. Sejak manusia lahir, ia tidak mengetahui apa-apa di dunia ini. Ia hanya sadar bahwa ia tengah berada di kehidupan yang tidak dapat ia mengerti dan ia paham. Kemudian ia mengenal orang-orang di sekitarnya. Setelah ia mengenal orang-orang di sekitarnya, sebelum dia mengenal orang lain, dia mencari pengetahuan tidak hanya ketika ia masih balita. Ketika perkembangan fisik dan psikisnya kemudian berjalan, ia juga ingin tahu banyak hal. Bahkan ia ingin memiliki pengalaman tertentu. Ia tidak ingin otaknya terbatasi dengan batasan-batasan geografisnya. Sehingga ia ingin pergi merantau di tempat lain, memperoleh pengalaman yang berharga yang bisa ia ceritakan kepada anak cucunya kelak. Itulah manusia. Nah, masa awal kehidupan Nabi di Mekah juga menunjukkan hal serupa, di mana banyak remaja dan pemuda ketika itu bisa berpergian jauh di musim panas atau musim dingin, menuju ke Yaman di selatan atau menuju Syam di utara. Nabi Muhammad itu merupakan salah satu bagian dari pemuda itu yang memperoleh banyak pengetahuan dari pengalaman berdagangnya. Nah, di sebuah perdagangan jauh yang jadi tradisi jauh sebelum kelahiran Nabi yang dipelopori oleh moyang Nabi Muhammad. Nah, pengetahuan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi, dari satu zaman ke zaman. Ya. Berikutnya, pengetahuan tentang berburu dan pertanian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga generasi berikutnya itu dapat menggunakan pengetahuan itu untuk mempertahankan eksistensinya. Begitu pula cara memasak dan meramu itu diwariskan dari satu masa ke masa berikutnya lewat jalur pendidikan tentunya. Pendidikan tidaklah harus dipahami secara formalitas karena pendidikan non formal pada dasarnya bersifat langsung dan dilakukan oleh banyak orang seperti pendidikan memasak. Bagi para pelajar putri, sebagian besar pengetahuan tentang hal itu berasal dari pengajaran ibunya sendiri di rumah. Ibunya mengajarkan tentang bagaimana cara memasak yang benar. Apa saja bumbu yang digunakan untuk membuat satu masakan. Bahannya apa saja dan sebagainya. Banyak usaha yang dilakukan sejak masa lampau terkait learning to know. Belajar untuk mengetahui. Orang tua berusaha untuk mewariskan pengetahuan yang dimilikinya pada anak-anaknya. Bahkan dibuatnya sebuah tulisan, baik berupa aksara atau gambar. Ada relief, ada hieroglif, untuk memberitahu kepada generasi berikutnya
tentang sebuah pengetahuan yang harus diketahui dan dilakukan oleh generasi berikutnya. Nah, keberadaan huruf di suatu masa itu menandai peralihan zaman, yaitu dari masa prasejarah ke masa sejarah. Karena dengan huruf itulah memungkinkan pengetahuan mudah diwariskan ke generasi berikutnya, kemudian dikembangkan. Nah, sebuah pengetahuan itu dapat didokumentasikan secara permanen, kemudian diluaskan, kemudian didokumentasikan lagi dalam bentuk tulisan, sehingga pengetahuan menjadi semakin terkolektif yang memungkinkan adanya kemajuan atau progres dari sebuah peradaban. Nah, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Alaq itu, ya, Iqra bismi rabbika ladzi khalaqal insana. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbika ladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Nah, kalau kita lihat, sains itu tidak mungkin berkembang tanpa didukung oleh tulisan. Ibnu Sina menuliskan kitab kedokteran yang memungkinkan para sarjana medis Eropa mudah mewarisi pengetahuan dari kitab yang ia tulis ketika itu, kemudian mengembangkannya. Ibnu Rushd juga menulis kitab yang dengannya para sarjana di Eropa mengambil dan mengembangkannya. Kemudian mereka mentransmisikan pengetahuan yang mereka pelajari itu ke para siswanya. Dan berbagai pengetahuan yang sangat luas tidak mungkin untuk mengetahui luasnya pengetahuan menggunakan cara non-formal. Tapi harus membentuk sebuah lembaga yang khusus menerangkan banyak pengetahuan yang sulit dilakukan dengan metode sebelumnya. Sehingga berdirilah sekolah ataupun madrasah sejak masa lampau. Seperti Al-Azhar di Mesir maupun An-Nizamiyah di Irak. Nah, itulah salah satu pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Belajar untuk tahu. Ya. Kemudian pilar yang kedua, ada pilar learning to do. Apa maknanya dari learning to do ini? Pilar pendidikan lainnya adalah learning to do. Bagaimana cara melakukan atau belajar untuk melakukan. Bagaimana cara melakukan? Ini juga jadi pilar pendidikan sejak masa ajali manusia. Karena pengetahuan pada dasarnya didasarkan pada kepentingan umat manusia. Pengetahuan tidak sekedar tahu. Karena seorang jika tahu, terus bagaimana? Mereka mengetahui untuk hal yang berguna bagi kehidupan mereka. Walau pengetahuan itu untuk meraih kepuasan mereka pada sesuatu. Misalnya, seorang ingin tahu bagaimana cara mereka berenang, agar mereka bisa merasakan kepuasan mendapatkan sensasi mengambang di atas kedalaman air. Maka pengetahuan mengarahkan pada tindakan. Baik itu tindakan dalam wujud perbuatan ataupun hati. Maka suatu pengetahuan tentang ilmu jiwa atau psikologi itu dapat membantu orang untuk melakukan tindakan empati
yaitu tindakan hati. Mengetahui tentang Allah dan kenabian akan mendorong pada tindakan spiritual. Sehingga pengetahuan pada idealnya tidak lepas dari kebutuhan, baik fisik, emosi, spiritualitas. Hanya bagaimana seseorang ini mewujudkan pengetahuan dalam bentuk tindakan nyata sebagaimana di atas tadi. Contoh yang paling mudah adalah pengetahuan tentang meramu. Pada zaman dahulu, seseorang agar menguasai ilmu meramu tidak hanya dikenalkan dengan nama-nama tanaman sebagai bahan dalam meramu, melainkan juga bagaimana memproses menjadi semua ramuan yang bermanfaat, terutama hal pengobatan. Itulah learning to do. Bagaimana cara melakukan. Nah, kemampuan seseorang dalam meramu tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan semata, melainkan juga dalam bentuk praktek. Itulah learning to do. Ia harus mencari bahannya sendiri, mencampurkannya sendiri, kemudian seterusnya, sampai seorang tersebut terbiasa dengan hal-hal berkenaan dengan ramuan, sehingga meramu dikenal dengan istilah keterampilan lokal ketika itu. Nah, hal serupa juga terjadi pada bentuk pengetahuan lainnya. Misalnya dalam berburu, seorang anak itu tidak hanya dikenalkan dengan jenis-jenis hewan yang akan dijadikan objek sasaran berburunya, melainkan juga mempelajari bagaimana pergerakan hewan yang dimangsa. Kemudian mereka mempraktikkannya secara langsung. Nah, pada zaman dahulu, bangsa Indonesia ini sudah mengenal pengetahuan ukir-ukiran, contohnya yang dipahat dalam bebatuan. Yang saat ini kita mengenalnya dalam bentuk candi. Pengetahuan itu dipertahankan dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga bisa bertahan sampai jangka waktu yang sangat lama. Nah, hampir semua pengetahuan di masa lampau selalu berujung pada tindakan. Dan tindakan membutuhkan cara. Jika seorang memiliki pengetahuan dan terampil mengikuti sebuah cara atau learning to do, maka pengetahuan itu akan bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Itulah learning to do. Selanjutnya yang ketiga, ada learning to be. Learning to be itu artinya adalah belajar untuk menjadi atau belajar menjadi. Ini sangat erat kaitannya dalam belajar membentuk karakter diri. Learning to be erat kaitannya dengan karakter, membentuk karakter diri. Ini merupakan salah satu kelemahan dalam sistem pendidikan di sekolah. Karena pembentukan karakter pada umumnya ditentukan di luar sekolah. Nah, contohnya apa? Rumah itu memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan karakter seseorang anak. Bagaimana cara berpikir sampai menentukan agama yang dianut, faktor terbesarnya adalah keluarga. Ya, kebanyakan orang itu akan cenderung menganut agama sebagaimana pada umumnya dianut oleh keluarga besarnya. Nah, pilar yang ditetapkan oleh Badan UNESCO ini memang berpijak pada pola pendidikan yang selama ini dikenal oleh manusia. Karena dalam sejarah manusia, orang tua itu tidak hanya memberikan bekal berupa pengetahuan semata, melainkan orang tua juga berusaha menumbuhkan karakter positif sebagaimana yang mereka inginkan. Mereka ingin anaknya bersikap disiplin dan giat bergerak, maka mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk bermalas-malasan dan memperbanyak makan. Mereka bangunkan anak di waktu pagi hari, membantu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang tua, atau sekedar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, anak diajarkan disiplin dan tanggung jawab sejak dini, sejak masih masa kecil. Nah, begitu juga karakter-karakter lainnya yang dipercaya sebagai karakter yang mulia. Misalnya, seorang anak yang
dipercaya. Misalnya seorang anak bermain misalnya, hingga malam hari, itu pasti akan ditegur sama orang tuanya. Kalau orang tuanya peduli dengan learning to be, belajar, mau menjadi apa anak. Jika anak bermalas-malasan dan memiliki prestasi rendah, maka akan mendapatkan perhatian dari orang tua, kemudian diarahkan kepada hal yang lebih baik. Orang tua mengajarkan adab kepada anak lewat ajaran-ajaran agama mereka. Itu tujuannya untuk learning to be. Bagaimana si anak bisa belajar, kemudian bisa menjadi, memiliki, membentuk karakter, punya karakter yang baik. Nah, dalam Islam, seorang anak dilatih untuk sholat. Ketika waktunya datang, tidak boleh bergunjing, tidak boleh bersuuzon kepada tetangga, menghindari hasad, belajar untuk membantu pihak yang membutuhkan, dan sebagainya. Nah, pendidikan learning to be dari orang tua atau rumahan itu lebih efektif dibandingkan dari pihak lainnya. Karena pendidikan di rumah lebih menekankan pada sisi habitual atau kebiasaan. Nah, pendidikan terkait karakter juga dilakukan oleh masyarakat. Contohnya apa? Yaitu adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Lewat pengalaman hidup seseorang yang seorang yang suka pamer, contohnya ya, dan sombong, maka ia akan menemukan sebuah fakta bahwa ia bukanlah manusia unggul, sehingga memaksanya untuk memikirkan ulang siapa dirinya. Berdasarkan pengalaman interaksi interpersonal, itu akan mengubah seseorang yang lugu menjadi orang yang tidak mudah dibodohi dan ditipu oleh pencitraan pihak lainnya. Lewat sebuah pengalaman hubungan interaksi, seorang akan menyadari bahwa manusia itu cenderung berorientasi pada diri sendiri. Nah, pengetahuan-pengetahuan semacam ini itu hanya diperoleh lewat pengalaman seseorang dalam berinteraksi. Kemudian ia akan merefleksikan kembali berdasarkan pengalaman tersebut. Kemudian darinya ia akan mengubah paradigma berpikir dan perilakunya. Nah, bagaimana kemudian cara berpikir seseorang berpengaruh pada tindakannya juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Contohnya media massa. Ya. Media massa ini menyajikan informasi yang sifatnya menghibur. Walaupun berita yang disampaikannya tidak semuanya berita yang baik. Dalam dunia media dikenal dengan ungkapan bad news, it is good news. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Sebuah berita buruk adalah berita yang bagus. Yaitu sebuah berita tentang fakta yang sebenarnya jelek. Itu merupakan berita yang menarik dalam dunia media. Yang menarik perhatian orang banyak. Dan jika dimuat dalam surat kabar ataupun media elektronika, itu akan mendapatkan oplah ataupun rating yang tinggi. Sehingga program berita kriminal itu mendapatkan rating pemirsa yang tinggi. Begitu juga kasus-kasus korupsi, terorisme, dan sebagainya. Jika tayangan televisi ini dicerna secara terus-menerus, maka akan membentuk persepsi prasadar seseorang, sehingga mengubah sistem kognitif dan afektif seseorang. Apalagi dengan jaminan kebebasan pers sekarang ya, maka stasiun berita itu dan program apa tidak peduli tentang ada tidaknya edukasi. Yang terpenting adalah masyarakat terhibur. Gak penting ya. Ada edukasinya nggak, ada nilai mendidiknya nggak. Nah, itu media-media sekarang. Nah, sehingga ratingnya tinggi, maka akan berdampak pada iklan. Dan tingginya permintaan iklan akan berdampak pada tingkat profit usaha mereka. Itu media-media sekarang. Jarang sekali
memikirkan sisi edukasinya apa dari tayangan yang ditontonkan, dari program yang ditontonkan. Nah, itulah berbagai faktor yang menentukan manusia dalam learning to be. Sehingga guru yang mengabdi dalam lembaga pendidikan itu diharapkan mampu memperhatikan sumber apa saja yang mempengaruhi perilaku siswa. Sehingga guru juga bisa tahu bagaimana membuat strategi agar para peserta didiknya tidak hanya meningkat di sisi pengetahuan kognitif semata, melainkan juga sisi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu sisi emosional dan behavioralnya, sikap dan perilakunya. Nah, sehingga lembaga pendidikan yang ia jalankan sesuai dengan pilar-pilar yang ditetapkan oleh UNESCO, yang juga hampir sejalan dengan pendidikan, pilar pendidikan menurut keyakinan umat beragama, termasuk umat Islam yang ingin menjadikan manusia itu berakhlakul karim, memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik. Itulah learning to be. Nah, selanjutnya ada learning to live together. To live together. Ada yang bacanya live atau live. Live together. Pilar yang kelima ini dari pendidikan adalah belajar untuk hidup bersama. Hidup bersama sebenarnya bukan hal yang harus dipelajari karena ia adalah given atau pemberian alamiah. Tak perlu dipelajari, tapi harus langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia itu homo socius, makhluk sosial. Bahkan di tingkat kehidupan bawah, watak sifat berkumpul dalam satu spesies makhluk yang sama itu mudah ditemukan. Karena hampir semua makhluk bergerak selalu membentuk populasi. Nah, watak berkumpulnya spesies binatang dan manusia itu berbeda. Manusia diberikan emosi kalau manusia. Ia bisa bahagia, bisa marah, bisa sedih, bisa tersinggung, iri hati, sampai pengejaran prestis sosial. Nah, sedangkan binatang, spesies binatang, ia hanya memiliki insting dan tidak memiliki psikis sebagaimana dimiliki oleh manusia. Hewan bisa bertengkar karena memperebutkan instingnya, seperti sumber makanan, rebutan wilayah, rebutan mangsa, dan sebagainya. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana sesama spesies mereka yang lebih rupawan atau tidak. Tidak bisa, karena mereka tidak diberikan bekal untuk mengenal estetika. Seperti ayam nggak tahu bahwa buang air di lantai itu tidak baik, nggak tahu ayam, karena dia tidak memiliki tidak mengenal, tidak diberikan bekal oleh Tuhan itu mengenal estetika. Nah, konflik dalam hubungan manusia sebagian besarnya diakibatkan oleh perasaan tersinggung, banyak benci, iri hati, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan perselisihan di antara umat manusia. Inilah pentingnya belajar untuk hidup bersama. Learning to live together. Agar tercipta pergaulan sesama manusia secara sehat. Sehingga mereka kemudian bisa hidup bersama dalam wilayah yang sama tanpa terjadi gesekan. Apalagi terjadi gesekan fisik. Nah, gesekan juga bisa terjadi karena sesuatu yang tidak adil. Adil itu artinya seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, gesekan bisa terjadi karena sesuatu yang tidak adil. Contoh, seorang buruh yang diberi upah yang sangat minim.
atau seorang yang haknya diambil alih oleh orang lain secara semena-mena. Karena manusia selain perasaan juga diberi sifat negatif, yaitu merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada diri mereka. Ketika semua kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka menginginkan kepuasan yang lebih tinggi lagi. Sehingga mereka menginginkan makanan lezat, membutuhkan perhiasan. Kebutuhan manusia tidak terbatas oleh basic need. Kalau dalam ilmu sosiologi, basic need, kebutuhan dasar. Sehingga harta benda milik orang lain dengan nilai yang tak seberapa, itu dapat mereka rampas. Nah, layaknya seorang rentenir yang tega mengambil sawah milik petani yang ada di desa. Nah, gesekan karena faktor ini itu dapat dilihat dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah asing, demonstrasi buruh dan pergerakan mahasiswa ketika menurunkan rezim yang mereka anggap otoriter. Nah, pendidikan model seperti ini atau pendidikan pilar pendidikan learning to live together itu sudah diberikan kepada anak ketika masih kecil. Orang tua akan segera menegur jika anak mereka suka memukul anak yang lainnya. Orang tua juga mengajarkan agar tidak mencuri. Orang tua mengajarkan agar tidak mengambil hak barang orang lain, gitu ya. Karena perbuatan ini akan merugikan orang lain. Nah, segala hal yang terkait dengan pendidikan agar tidak merugikan orang lain sudah diajarkan oleh orang tua. Bahkan sebagian orang tua sudah mewanti-wanti agar tidak boleh bergunjing ataupun membicarakan hal-hal yang negatif tentang orang lain. Mereka diajarkan untuk baik kepada siapapun. Nah, semua hal ini diarahkan agar kelak di kemudian hari si anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan hidup bersama sebagai manusia. Agar si anak bisa hidup bersama serta berbagi kepada sesama tanpa adanya permusuhan. Itulah learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Nah, itulah keempat pilar dari pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO. Nah, sekarang dari keempat pilar ini, bagaimana implementasinya di dalam dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan? Pertama, kita ke learning to know dulu. Bagaimana implementasinya learning to know di lembaga pendidikan? Nah, pilar ini pada umumnya itu sudah dipraktekkan di semua sekolah yang ada. Karena semua orang bersekolah itu untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan yang diajarkan di sekolah bahkan sulit diajarkan oleh orang tua ketika berada di rumah. Beragam pengetahuan diberikan oleh lembaga ini. Karena dari satu hari itu lebih dari 5 pelajaran yang bervariasi diajarkan di sekolah. Model pendidikan yang seperti ini merupakan model pendidikan yang terkuat berdasarkan pada aspek evaluasi kuantitatif. Orang tua ketika menyekolahkan anaknya itu berniat agar anaknya itu menjadi pintar karena diajarkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, dari ilmu eksakta, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bahasa, sampai ke kesenian yang kesemuanya itu dinilai berdasarkan kuantitas, nilai kuantitatif, nilai yang kumulatif. Angka itu digunakan untuk menilai perkembangan kognitifnya. Dari pengetahuan yang minimalis yang bisa diberikan oleh orang tua menjadi pengetahuan yang beragam.
Dari kemampuan anak mengerjakan soal matematika yang sulit, sampai kemampuan berbahasa asing yang tidak dimiliki oleh orang tua, sehingga orang tua dapat berbangga hati mengetahui perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Itulah salah satu contoh dari penerapan learning to know di lembaga pendidikan. Nah, ya. Selanjutnya, implementasi pilar ini di sekolah. Itu menjadi sebuah kemustahilan, sebuah keniscayaan. Pasti sekolah itu menerapkan cita-cita, tujuannya adalah salah satunya, tujuan dasarnya, ya learning to know. Belajar untuk tahu apa yang sebelumnya tidak tahu. Dan, ya. Nah, implementasi dari pilar ini punya kelemahan learning to know ini. Kelemahannya adalah bahwa model pendidikan yang seperti ini kurang memperhatikan unsur lainnya dalam manusia. Karena manusia itu tidak hanya dari unsur kognitif saja, tapi juga ada unsur spiritualitasnya, ada unsur emosionalnya, ada juga unsur behavioralnya. Nah, semua unsur itu harus dikembangkan secara berimbang. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan learning to do di lembaga, di sekolah. Implementasi learning to do di lembaga pendidikan selama ini sudah diterapkan. Meskipun tidak sebanyak learning to know. Dalam hal tertentu, contohnya learning to do itu sulit dilakukan dan memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan learning to know. Contoh, dalam pelajaran sejarah, orang ingin menerapkan keilmuan ini dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan berkunjung di museum. Hal ini dirasa kurang praktis karena terdapat alternatif yang lebih murah, yaitu meminta siswa untuk menulis tempat yang dianggap bersejarah, nah, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video disertai dengan penjelasan tentang keberadaannya. Karena tempat bersejarah ataupun objeknya sebenarnya berlimpah, seperti sejarah berdirinya sebuah jembatan dengan mencari sumber yang terpercaya. Nah, implementasi dari learning to do ini juga tergantung dari pelajarannya. Misalnya dalam matematika. Kalau dalam matematika, seorang anak itu tidak hanya dikenalkan pada rumus-rumusnya, melainkan diberikan soal yang di dalamnya terdapat cerita yang biasa dikenal dengan soal cerita. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan guru matematika selama ini sudah tepat. Karena dalam pengajaran matematika, kebanyakan guru matematika lebih memilih untuk mengajarkan secara sekilas teorinya, kemudian memperbanyak latihannya. Nah, karena kemampuan matematika tidaklah ditentukan oleh penguasaan rumus saja, tapi bagaimana si rumus itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena dengan cara seperti itulah para siswa dapat mengoperasikan rumus tadi secara terampil. Nah, biasanya para konsultan pendidikan itu menyarankannya kalau ada anak-anak yang kesulitan dalam belajar matematika dengan cara dilakukanlah pendampingan dan lakukan pelatihan terus-menerus kepada siswa. Learning to do. Nah, itu contoh lainnya. Di matematika ini sama dengan pelajaran bahasa asing. Bahasa asing itu tidak cukup dihafalkan kosakatanya, tetapi karena pelajaran ini merupakan jenis keterampilan, jika ia terbiasa mempraktekannya, maka ia bisa menguasainya secara mudah. Sehingga dalam pelajaran bahasa asing,
Seorang pengajar itu harus juga terbiasa menggunakan bahasa asingnya, baik dalam bentuk percakapan atau tulisan, serta menguasai cara bahasa. Sehingga implementasi dari learning to do dalam pelajaran bahasa asing itu sering ditentukan oleh guru masing-masing. Apakah mereka meminta para siswa untuk rajin membuat kalimat-kalimat berbahasa asing, atau dengan cara meminta para siswa menghafal rumus di matematika, atau menghafal kosakata bahasa semata. Nah, learning to do ini sangat penting di beberapa pelajaran. Bukan hanya menghafal rumus-rumusnya, bukan hanya menghafal kosakatanya kalau dalam pelajaran bahasa asing, tapi bagaimana dia learning to do, mempraktekkannya. Wah, itu contoh dari implementasi learning to do. Nah, learning to do ini, implementasi learning to do ini lebih mudah dipraktekannya di sekolah-sekolah yang berbasis kejuruan daripada sekolah umum, sekolah menengah umum. Karena mereka memiliki sarana untuk memudahkan implementasinya. Contoh teknik elektro, ya ada bahan prakteknya itu, atau teknik apa lagi, otomotif, SMK otomotif, ini praktek learning to do, praktek bongkar motor, pasang lagi. Nah, itu lebih memudahkan si siswa untuk memahami apa yang dia pelajari. Nah, para penggagas pendidikan, ya sekolah kejuruan itu mereka punya prinsip. Learning to do is most important. Belajar dengan cara melakukan itu, bagaimana cara melakukan, itu penting. Gitu ya. Itu menurut mereka. Knowledge will somehow seep into the process. Sedangkan pengetahuan itu akan meresap ke dalam proses. Nah, dengan melakukanlah, kemudian pengetahuan-pengetahuan itu akan meresap ada di dalam proses-prosesnya. Nah, sehingga di akhir masa studi di sekolah kejuruan biasanya itu terdapat PKL, di mana siswa diterjunkan secara langsung untuk bekerja di bidangnya. Yang jurusan mesin dikirim ke bengkel, yang jurusan perbankan dikirim ke lembaga keuangan, seperti koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Yang tata boga dikirim ke beberapa restoran. Nah, itulah implementasi learning to do di lembaga pendidikan. Nah, sekarang yang ketiga, learning to be. Bagaimana implementasinya learning to be di lembaga pendidikan? Nah, sulit nih. Learning to be ini sulit diimplementasikan. Kecuali dengan inovasi strategi pendidikan. Nggak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Bagaimana merubah watak para siswa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut. Hal ini bukan karena profesionalitas guru, tapi karena sistem sekolah konvensional itu memang dirancang hanya meningkatkan kognitif siswa dan minim menyentuh sisi behavioral siswa. Meskipun pendidikan karakter merupakan amanat undang-undang. Tetapi faktanya untuk menjalankan seperti yang diharapkan, undang-undang itu sekolah pada umumnya memiliki keterbatasan dalam manajemen pendidikan karakter. Kenapa? Karena lembaga pendidikan itu kurang memiliki sistem yang terpadu, yang terdiri dari rencana, kemudian implementasi, hingga tahap evaluasi. Sehingga sulit diterapkan di sekolah, kecuali sekolah-sekolah yang berbasis pesantren, boarding school. Nah, ini learning to be nanti bisa diterapkan. Nah, itu contohnya. Jadi pembiasaan ini, habit ini, ya, learning to do, untuk learning to do ini sangat sulit diterapkan, ya, tetapi bisa kita terapkan di sekolah-sekolah.
Hmm. Nah, seorang contohnya ya, nah, seorang perokok itu tidak akan berhenti merokok walaupun mereka tahu bahwa rokok itu merugikan kesehatan. Nah, cara yang ditempuh agar mereka berhenti merokok adalah kesadaran pada diri mereka. Kemudian mereka membiasakan diri agar tidak merokok. Nah, itu. Misalnya gitu. Karena learning to be. Ya. Karena merombak watak manusia ini eh, secara umum tidak akan efektif jika hanya mengandalkan metode preaching atau ceramah semata. Untuk merombak watak atau karakter seseorang, bagaimana caranya? Perlu ada berbagai cara, terutama yang terkait dengan masalah pembiasaan. Dengan habituasi, bagaimana habituasi kebiasaannya itu bisa dirubah. Contoh, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih yang lebih bermanfaat. Nah, itu bisa habitnya diganti, ya. Nah, itulah ya. Nah, sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa pengaruh karakter itu terbentuk berdasarkan pengalaman dan interaksi antar individu. Banyak sekali faktor yang berpengaruh pada pembentukan karakter ini. Sedangkan di dalam sekolah, seorang siswa itu mementingkan perkembangan kognitifnya. Jadi sekolah itu yang diukur ya kemampuan kognitif, kebanyakannya, mayoritasnya. Dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan kognitif dengan perkembangan emosional seorang siswa. Begitu juga dengan beberapa hasil penelitian. Ya. Maria Mescat, contohnya, ia melakukan penelitian. Ia menunjukkan bahwa lemahnya hubungan antara aspek intelijensi dan aspek emosional. Nah, itulah kenapa di tengah masyarakat berkembang sebuah ungkapan bahwa para koruptor justru berasal dari kalangan intelektual. Itu ya fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kalangan intelektual pintar, tetapi learning to be ini kadang membentuk karakter ini tidak sepaket dengan learning to know. Pengetahuan itu tidak bergandengan dengan perubahan emosional, membentuk karakternya. Ya. Nah, ketika koruptor itu muncul dari kalangan yang intelektual, bukan berasal dari kalangan awam. Nah, kejahatan berkerah putih, mafia, serta beberapa kejahatan tersistemis selalu melibatkan orang-orang yang memiliki intelijensi yang tinggi. Nah, bukan berarti mengimplementasikan learning to be itu adalah hal yang mustahil di sekolah. Tapi perlu adanya kemauan, tekad yang kuat, dan kesediaan para stakeholdernya untuk terlibat aktif. Bagaimana memikirkan perkembangan perilaku si anak. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Seorang guru perlu melakukan koordinasi dengan pihak orang tua, mengamati perilaku, baik di apa? Mengamati perilaku ya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu ya, atau di sosial media dan sebagainya. Dari usaha ini maka para guru itu melakukan penilaian berdasarkan perilaku dan memasukkan sebagai salah satu bentuk penilaian prestasi siswa. Ya. Ada beberapa pelajaran yang memuat pendidikan karakter yang lebih efektif jika diterapkan. Pendidikan karakter ini lebih efektif jika diterapkan dalam bentuk asrama. Nah, pelajaran yang memuat pendidikan karakter misalnya
etika, PKN, kemudian pelajaran agama, dan dua pelajaran seperti ini merupakan yang hanya dihafalkan semata. Harapannya tidak cuma dihafalkan semata, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran tentang sholat tidak cukup dengan mengetahui rukun, syarat, dan bacaan-bacaannya saja. Tapi bagaimana siswa itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sholat ini adalah hal yang wajib. Itu. Nah, dibiasakanlah juga di sekolahnya dengan sholat berjamaah. Gitu. Itu dengan demikian ya mudah-mudahan bisa membentuk sebuah karakter yang kemudian dia rajin untuk bisa sholat. Itu salah satu makna, salah satu implementasi yang bisa dilakukan learning to be, belajar menjadi, ya, atau membentuk karakter diri. Nah, yang terakhir bagaimana implementasi dari learning to live together. Nah, ini sudah diimplementasikan dalam sekolah. Itu biasanya sekolah terdiri dari kumpulan banyak orang. Itu mereka terdiri dari berbagai status, terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahkan agama. Wah, ini sudah diimplementasikan. Bagaimana di lembaga pendidikan itu implementasi dari learning to live together. Bahkan kalau kita lihat statusnya, ada kepala sekolah, guru, administrasi, siswa, sampai office boy, satpam, dan lain-lain, bagian kantin, sehingga sekolah merupakan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari banyak orang, sama seperti masyarakat di mana tempat kita tinggal. Mau tidak mau mereka harus berinteraksi satu dengan yang lain, saling mengekspresikan kebebasan masing-masing, tetapi dengan menghormati peraturan, tata tertib, dan etika kesopanan yang tetap dijunjung. Sehingga sekolah merupakan bekal bersosialisasi di tengah masyarakat. Nah, itulah salah satu makna dari implementasi learning to live together di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dari 4 pilar pendidikan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan saat kita belajar di kelas, agar belajar kita tidak hanya learning to know, tapi bisa kemudian learning to do, learning to be, dan learning to live together, menciptakan bumi yang damai, bumi yang terpelihara dan terjaga dengan baik, kemudian bisa diwariskan pada anak cucu kita. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.